Halo semuanya, saya Okan Salikaen. Saya di sini untuk merekam video laporan proyek akhir saya. Jadi di sini proyek laporan saya ini bertema sistem pewarisan pada Java. Jadi sistem pewarisan pada Java ini itu seperti hubungan anak dengan ayah. Nah, jadinya pertama-tama saya jelaskan dulu bagaimana menggunakan pewarisan ini. Nah, pewarisan ini bisa diawali dengan dimana kita tuh memilih dua public class dan salah satunya extend ke kelas satunya. Contohnya seperti ini. Project akhir extend new class soal 2. Yang berarti project akhir adalah anak dari new class soal 2. Dan new class soal 2 adalah orang tua dari project akhir atau bapak dari project akhir. Nah, di selanjutnya kami ada public static void main untuk bisa menjalankan kelas ini. Lalu ada scanner data yang dimana sistem scanner ini akan bervariabel dengan data. Lalu saya menyuruh sistemnya tuh memunculkan tes masukkan nama kelas. Untuk memasukkan nama kelas seperti kuis soal 2, kuis 1, project 2 yang bisa dilihat pada layar saya ini. Nah, lalu adanya string pilihan di mana pilih pil ini akan langsung dibuat oleh string langsung dibuat dulu di sini tanpa harus membuat variabel dari atas. Dan langsung sambungkan data.next di mana scanner akan bekerja untuk membaca apa yang ada di ketikan di sini. Nah, di sini project akhir gas sama dengan new project akhir yang berarti project akhir sedang menggunakan variabel gas agar bisa memanggil kelas-kelas lain. Contohnya seperti yang ada di sini nih, gas titik soal 2. Nah, kenapa soal 2? Itu akan dijelaskan sebentar lagi. Pertama, kalau misalnya kita mengertikan soal 2, ini saya akan langsung contohkan juga. Soal 2. Nah, di sini kita akan disuruh untuk masukkan angka pertama. Ya, misalnya 5 saya masukkan. Nah, angka kedua. Yang saya masukkan angka 2 juga. Lalu disuruh masukkan nama operator. Nah, nama operator ini yang saya telah buat adalah bagi, tambah, kurang, dan kali. Yang saya akan pakai adalah kali. Dan nah, di sini langsung muncul dari yang titik soal 2 ini, yaitu garis, lalu ada tulisan kalkulator, garis lagi, lalu hasil dari perhitungan mereka. Nah, sekarang yang kalian bisa lihat ini samping gas jadi soal 2 ini adanya A, B, operator. Ini menunjukkan bahwa saya itu sedang menggunakan sistem parameter. Nah, sistem parameter yang saya sebut ini adalah di mana variabel A akan masuk ke variabel A yang ada di soal 2. Variabel B akan masuk ke variabel B yang ada di soal 2 nanti. Dan string variabel operator akan masuk ke variabel yang ada di soal 2. Dan variabel ini harus disusun secara urutan yang ada di soal 2. Misalnya soal 2 adalah B dulu, lalu A dulu, lalu operator. Maka kita harus sesuaikan yang mana dulu di punya codingan. Nah, untuk melihat codingan di dalam soal 2 ini, kita akan masukin file yang di extend dari project akhir ini, yaitu new class soal 2. Nah, di new class soal 2 ini, kalau bisa dilihat, itu adalah ada si parameternya nih, nah, double A, double B, dan string operator. Nah, lalu ada juga double hasil sama dengan 0 yang saya buat di sini. Ini agak variabel dari hasil ini agak sudah ditentukan dulu. Nah, lalu ada ya sistem open yang membuat garis dan tulisan kalkulator tadi. Nah, lalu saya juga menggunakan sistem switch case agar operator yang tadi kita ketik yaitu antara bagilah, tambah,
kuranglah ataupun kali akan langsung menjadi pengubah rumus dari hasil. Jadi bisa lihat jika bagi, maka hasil sama dengan A dibagi tambah B. Jadi misalnya A-nya 4 dan B-nya 2, maka hasilnya akan menjadi 2. Sama halnya dengan yang lain. Lalu akan ada sistem break pada setiap switch case agar tidak melanjutkan rumus yang lain. Sistem logout print menunjukkan bahwa sistem ini akan menggantikan hasil dari A ditambah lalu operator yang dipakai yaitu antara keempat ini pastinya, lalu B yang berarti angka dari B ini yang kita masukkan, dan hasil dari perhitungan salah satu. Nah, sekarang saya akan memasuki penjelasan yang bisa dilihat dari atas ini. Jika soal 2 extend quiz 1. Nah, jika dilihat di sini, dia agak menganehkan di sini. Nah, di sini menunjukkan seperti pada pojok akhir, yaitu jika soal 2 adalah anak dari quiz 1 dan kebalikannya dari quiz 1. Nah, yang membuat quiz 1 ini adalah kakek dari pojok akhir. Nah, karena pojok akhir adalah cucu dari quiz 1, maka pojok akhir juga bisa memanggil quiz 1 pada sini. Nah, saya akan mencontohkan apa yang terjadi jika saya melawan quiz 1. Nah, pada quiz 1 ini kita akan disuruh memasukkan nilai. Misalnya nilainya itu adalah 60. Nah, maka akan ada sistem yaitu garis program mencari kelingkaran garis kelingkaran adalah 376,0. Jadi apakah yang ada di dalam quiz 1? Inilah isi dari quiz 1. Nah, di sini saya memakai parameter seperti pada Yuka soal 2. Parameternya ini adalah double L. Sedangkan kalau di pojok akhir, pemasukannya juga yang saya buat adalah double L. Sebenarnya ini bisa diganti. Misalnya saya menghapus ini dengan A, lalu mengganti L dengan A. Nah, kenapa bisa L? Dikarenakan di atas dari quiz 1 ini sudah ada yang namanya quiz soal 2 yang memakai variabel A juga. Jadi saya tidak bisa menggunakan variabel A. Maka saya misalnya akan mengganti dengan L. Oh, A-nya juga jadi L. Nah, maka bisa dibaca oleh parameter sini. Dan quiz 1 parameter double L akan menjadi maju juga sebagai nilai dari L. Nah, di sini langsung dibuat lagi variabel-variabel baru yaitu double D, hasil. Lalu ada juga final double dari P. Dan di sini saya juga membuat bahwa P itu bernilai 3,14, yaitu adalah nilai Pi untuk mencari kelingkaran. Nah, kelingkaran itu kan rumusnya adalah Pi kali diameter. Nah, dikarenakan yang kita masukkan ini adalah jari-jari atau R, maka diameter itu sama dengan 2 kali L. Yang berarti jari-jari kali 2, dan apa hasilnya bisa menjadi ratusan tadi. Jadi 2 kali L, lalu hasilnya akan menggunakan Pi kali diameter atau D, lalu akan memprint kelingkaran adalah kelas hasil, dimana hasil ini akan menunjukkan ke sini. Nah, sekarang kita akan meneruskan extendnya yaitu project 2. Nah, pada project akhir dakwah ini bisa dilihat bahwa project 2 adalah ini. Nah, project 2 akan saya coba jalankan seperti di quiz 1. Nah, saya akan mengetik project 2 sekarang.
dan saya akan masukkan nilai 70 dan saya mendapat grade D. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan grade D? Di sini kita akan buka file dari project 2. Nah, ini dia file dari project 2. Ini file project 2 ini yang kita bisa lihat adalah bahwa project ini merupakan parameter int nilai. Lalu ada sistem switch case lagi, di mana jika int nilai atau nilai ini menilai 100, maka kita akan mendapatkan grade A, 90 grade B, 80 grade C, 70 grade D, dan 60 grade E. Nah, dan tanpa pikir lama, kita akan langsung menghitung bawaannya lagi ke bapaknya lagi, salah satunya lagi, yaitu adalah project 1. Nah, pertama-tama seperti biasa kita akan menjalankan project 1. Project 1. Yang pertama kita akan masukkan harga belanja. Menarik, saya akan masukkan 6.000. Yang kedua 5.000. Yang ketiga 80.000. Maka total belanja saya adalah 91.000. Banyak juga. Dan saya juga mendapatkan bonus, yaitu adalah kaos. Wow, dapat bonus kaos. Nah, apakah isi dari codingan di project 1? Ini dia. Nah, di project 1 ini dia membaca parameter INT belanja 1 dan belanja 2. Di project akhir saya menggunakan variabel X, Y, dan Z. Jadi di sini langsung X, Y, dan Z. Nah, di project 1 ini itu ada INT total atau integral dari total, dan total merupakan jumlah dari belanja 1 dan belanja 2. Nah, lalu sistem akan memprint harga dari total belanja. Lalu di sini saya menggunakan sistem if else, bukan switch case tapi if else, untuk bisa menghitung total dari harga total ini itu akan mendapatkan bonus apa. Misalnya ini jika berada di atas dari 100.000, maka dia akan mendapatkan bonus motor. Wow, motor. Jika harga atau nilai dari total adalah 50.000 ke atas atau lebih besar sama dengan dari 50.000, maka dia akan mendapatkan kaos. Lebih besar dari 25.000, dia mendapatkan payung. Lebih besar sama dengan 10.000, dia mendapatkan sabun pelumas. Jika selain dari itu atau di bawah 10.000, dia akan mendapat maaf, Anda tidak bisa mendapat bonus. Nah, balik lagi ke project akhir. Di file project akhir ini sebelum saya balik, di sini bisa lihat latihan. Nah, yang berarti jika saya balik, kita akan bahas lagi dengan latihan 6. Nah, di latihan 6 ini saya akan menjalankan terlebih dahulu, karena di sini ada yang harus dimasukkan IES, masukkan nama, masukkan jurusan, dan masukkan sekolah, nama sekolah. Nah, nama saya akan run latihan 6. IES nya adalah misalnya contoh 4 nih. Masukkan nama contoh Okta, yaitu nama saya sendiri. Jurusan saya LPL, rekayasa perangkat lunak. Nama sekolah saya adalah Permata. Nah, disitu langsung muncul lagi data saya, yaitu NJS saya 45, nama saya Okta, jurusan saya PL, dan sekolah saya Permata. Oh iya, maaf jika dia ada checklist, tapi Java tidak bisa membaca spasi. Sehingga maka dia akan membaca menjadi Permata saja. Maaf jika itu agak membingungkan beberapa orang dengan hasilnya.
Nah, isi dari latihan 6 ini adalah sistemnya akan langsung mengopen NDS tambah list, nama tambah nama, jurusan tambah jurusan, sekolah tambah sekolah, yang berarti ini adalah variabel yang akan dikeluarkan mereka. Nah, tapi ini agak beda. Saya memakai metode void untuk mengeluarkan output mereka ini. Seperti NIS sama dengan NIS saya berapa, nama sama dengan nama saya siapa, jurusan sama dengan jurusan saya apa. Nah, di sini saya menggunakan public class latihan 6 dan menggunakan public void latihan 6 yang memiliki parameter INTA, string B, string C, dan string D. Nah, di sini itu ada data siswa sama dengan objek. Selanjutnya data siswa yang berarti dia memakai objek sebagai variabel untuk memanggil void yang di dalamnya atau metode lain di dalamnya atau kelas lain yang berada di dalamnya. Seperti ini objek titik output dengan parameter A, B, C, D. Di sini objek outputnya ini bertujuan ke void output. Nah, karena void output tadi dipanggil di sini dan void output memiliki parameter yaitu yang ini, maka diisi langsung dengan A, B, C, D tadi. Nah, untuk penjelasan dari sini. Sekarang kita akan pindah ke latihan 5. Di latihan 5 ini ada sistem output masukkan nilai int nila sama dengan data .less integer gas latihan 5 nila dengan parameter nila, di mana nilai nila akan dimasukkan ke latihan 5 ini. Nah, pertama saya akan run dari latihan 5 ini agar bisa mengetahui hasil dari sini. Nilai yang saya akan masukkan adalah nilai 80. Saya menggunakan grade C. Di sini latihan 5 ini itu akan mirip dengan salah satu hal yang kita tadi sudah tengok. Ini di sini latihan 5 akan membaca nilai kita dan mengeluarkan grade A, grade B, grade C, grade D, dan grade E. Sama seperti sistem yang if else tadi, yang dimana dia akan membaca jika nilai kita itu berada di lebih kecil dari 100 atau sama dengan dari 100, itu akan mendapatkan grade A. Di bawah lebih kecil sama dengan 90, grade B lebih kecil dari 80, grade C. Nah, di sini bedanya kita memakai switch case. Sistem switch case ini agak beda dengan if else, yang dimana if else itu bisa dipasang dengan pembatasan. Di switch case kita tidak bisa memasang pembatasan angka seperti kayak lebih kecil atau lebih besar. Bisa lihat di sini yaitu case 100 grade A, case 90 grade B, case 80 grade C, case 70 grade D, dan case 60 grade E. Jadi jika kita memasukkan inputan yang lain dari angka-angka tersebut, maka dia tidak akan memasukkannya ke penilaian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bapaknya yang satunya lagi. Wah, baik juga nih bapak-bapak yang di sini ya. Ini bapak, situ bapak, ini bapak. Wah, ngeri emang. Nah, bapak yang saya akan jelaskan di sini adalah bapak latihan 4. Nah, di latihan 4 ini dia akan menyuruhkan kita memasukkan nama dan nama akan dibaca dan langsung dikirim ke latihan 4. Nah, mari kita ketik nama kita, misalnya Okta. Astaga, maaf, saya lupa saya sudah masukkan nama kelas dulu. Nah, masukkan nama Okta. Nah, makanya akan muncul nama kamu adalah Okta. Sini akan saya pindah ke latihan 4. Nah, di latihan 4 ini dia akan cuma memasukkan nama saya aja, yaitu nama kamu adalah nama. Terus saja. Dan saya akan jelaskan lagi bapak dari latihan 4 yaitu latihan 3. Nah,
Baik, kita ke bapak latihan 3. Di sini bapak latihan 3 akan kita tuh masukkan nama, masukkan alamat, masukkan usia, dan masukkan NIS. Nah, saya akan perannya dulu. Oh, maaf, ada typo. Saya tidak sengaja malah mengetik 2T. Itu bisa dilihat saya memasukkan 2T daripada 1. Saya akan melanjut ulang. Nah, di sini saya akan masukkan nama kota, alamat, BCS saja. Usia 16 dan NIS saya 7. Maka akan langsung muncul dan hashtag data siswa, hashtag garis nama siswa adalah Okta, alamat adalah BCS, usia adalah 16 tahun, dan NIS adalah 22. Dan kita akan melihat coding-codingan yang ada di latihan 3. Tapi sebelum itu, kita bisa melihat parameternya diisi dengan nama, alamat, umur, NIS sesuai dengan huruf kapital atau huruf kecil yang ada di sini. Contohnya pada NIS, saya membuat NI-nya besar, tapi S-nya kecil. Itu dikarenakan adanya variabel-variabel di atasnya yang menggunakan kata NIS. Dan itu akan berdampak dengan latihan 3. Mari kita ke latihan 3. Nah, latihan 3 ini bisa dilihat bahwa dia akan cuma memakai apa yang kita telah inputkan, seperti nama, alamat, usia, dan NIS. Tapi pada usia dia akan menambahkan tahun juga dengan menambah tanda plus lagi lalu tanda kutip tahun tanda kutip. Ini akan membuat tahun menjadi tes setelah kata usia. Nah, maka kita akan lagi ke bapak dari latihan 3 yaitu latihan 2. Pada latihan 2 kita akan diminta untuk memasukkan nilai tugas, masukkan nilai UTS, dan masukkan nilai UAS. Mari kita angkat latihan 2. Nah, pada latihan 2 ini masukkan tugas, nilai tugas kami misalnya 60, nilai UTS 80, nilai UAS 70. Maka menunjukkan bahwa hasilnya adalah 70 dan saya mendapatkan grade D. Nah, kau bisa 70, apakah yang mengambil nilai UAS? Tidak. Yang dia ambil adalah ting. Nah, ini dia codingannya. Jadi pada parameter ini di sini dengan double A, double B, dan double C. Di sini bahwa totalnya itu misalnya totalnya itu adalah hitungan dari A kali 0,3, B kali 0,3, C kali 0,4, di mana mereka akan dijumlahkan dengan tanda tambah ini. Itu kenapa hasilnya bisa 70, bukan lebih dari 100. Di sini juga dihitung tuh system.out ini Anda mendapat nilai total yang berapa, lalu menggunakan sistem ls, dimana jika nilai dari total lebih besar sama dengan 90 dan lebih kecil sama dengan 100, maka dia akan mendapat grade A. Lalu jika total lebih kecil lebih besar sama dengan 80 dan lebih kecil dari 90, maka dia mendapat nilai B. Jika dia lebih besar sama dengan 75 dan lebih kecil dari 80, dia akan grade C. Dan seterusnya, lalu L, dimana dia akan menyuruh dia untuk meriksa balik input Anda. Kenapa begitu? Karena pada aspek terakhir, total yang di bawah 50 dan total yang di atas sama dengan 0 akan mendapat grade E. Jadi jika hasilnya adalah koma atau hasilnya adalah lebih dari 100, maka dia akan menyuruh kita untuk memeriksa kembali input kita. Nah, kita akan lanjut ke bapak terakhir atau kakek moyang dari proyek akhir kita, latihan 1.
Di sini saya tunjukin dulu lah perbandingan pada latihan 1, dan kita akan mencoba untuk menang latihan 1. Di sini kita akan masukkan nama kelas, masukkan jari-jari kita, mungkin 5, dan masukkan nilai tinggi kita 3. Nah, bisa lihat di sini bahwa parameter ada Yamaha yang di parameter sini. Kita akan ke latihan 1. Di file latihan 1 Java ini, kita bisa lihat bahwa yaitu menggunakan rumus hitungan kerucut, yaitu P kali L kali L kali tinggi dan dibagi A. Di sini saya akan menjelaskan variabel-variabel dari sini. Double sama dengan hasil, sama dengan double dengan variabel hasil, variabel double dengan variabel P yang berisi 3,14, variabel double A yang berisi nilai 3 titik koma. Nah, di sini maka hasilnya akan ditranslate menjadi begini tadi. Saya menggunakan slash biar tidak akan mengganggu alur sistem. 3,14 itu dikali dengan jari-jari yang kita input. Misalnya saya buat jari-jari itu 5 kali 5 kali 2, baru dia akan dibagi dengan 3. Inilah hasil translate dari sini. Nah, jika jadinya P dan A ini akan berjumlah di apa yang saat inputan, 3,14 dan di angka 3. Lalu akan langsung di open hasilnya. Nah, itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.